Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan eh, kemampuan Menteri Agama kita yang sekarang, kiai, akademisi, berbagai organisasi dipimpin, kami yakinlah kalau Pak Menteri bisa meyakinkan pihak Saudi, kita akan mendapatkan tempat yang baik untuk jamaah kita. Ini kita hanya karena prosedur saja di dalam pemerintahan kita, uang kita cukup Pak Menteri. Kalau yang disebutkan tadi itu hanya 159.250.390 SAR, Yeah. masih cukuplah uang kita. Tinggal kita setuju saja, besok Pak Hilman sudah bisa tuh bayar. Baik, Pak Menteri sudah menyampaikan. Apakah ada yang ingin disampaikan oleh Kepala Badan Penyelenggara Haji? Kalau ada, kami persilakan. Terima kasih pimpinan. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Agama sudah merupakan kesepakatan PHU dengan kami dari Badan Penyelenggara Haji. Saya kira, ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Selain sudah duduk bersama, ada lagi statementnya nih. Statementnya ada, kami kompak. Luar biasa. Ya, hari ini Badan Penyelenggara Haji, baik kepala maupun wakil itu kompak pakai sarung. Sebetulnya kita juga mau pakai sarung, cuma sarungnya belum sampai. Baik, terima kasih para pimpinan dan para anggota terkait mengenai pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji, baik BPIH maupun BPIH. Nanti akan kita bahas di Panja. Dalam raker ini kita sebentar lagi akan sampai mengambil kesimpulan, tetapi sebelum sampai kepada kesimpulan, jika ada para anggota yang ingin menyampaikan pesan terkait dengan apa yang disebutkan dengan pelayanan tadi, pelayanan, kemudian kebutuhan petugas, hal-hal lain yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji kita dari para anggota, karena kita masih punya waktu, kami persilakan para anggota. Adakah yang? Oh, ada. Ya, silakan. Pak Nanang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan pimpinan Panja, pimpinan Komisi 8 yang saya hormati, Bapak Menteri, Pak Wamen, Bapak Kepala Badan Penyelenggara Haji, Pak Dirjen, dan singkatnya semua hadirin yang dirahmati Allah. Saya tertarik dengan statement Pak Menteri di media yang mengatakan bahwa untuk tahun 2025 ini biaya haji akan diturunkan dengan kualitas layanan yang lebih baik. Kami bersyukur sekali mendengar itu, Pak. Dan mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Karena kebetulan saya tidak masuk di Panja, Ketua, jadi kesempatan inilah forum yang memungkinkan saya untuk bisa menyampaikan usulan-usulan. Yang pertama terkait dengan petugas. Petugas yang ada ini tidak perlu kita harus menunggu menambah-nambah petugas, tapi mengoptimalkan petugas yang ada. Artinya, kalau periode kemarin-kemarin banyak ditemui di lapangan petugas-petugas yang sebenarnya bukan petugas, hanya numpang untuk berangkat haji. Artinya dengan petugas yang ada kemarin sebenarnya sudah cukup tanpa ada tambahan. Jadi dengan mengoptimalkan petugas yang ada itu bisa
menghasilkan layanan yang cukup baik tanpa harus menambah petugas. Itu berdasarkan pengalaman yang kemarin. Namun kami juga ingin di sini, jangan lupa kami juga ingin petugas-petugas kami yang mendampingi kami selama ini di lapangan, di Komisi 8, bisa diikut sertakan sebagai petugas. Mereka sudah ikut testing selama ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa di-cover oleh Pak Menteri, Pak Dirjen, dan lain sebagainya. Kemudian yang berkaitan dengan pembiayaan, dari segi biaya memang ada penurunan biaya BPIH dari 93.410.286 tahun lalu turun menjadi 93.389.68,99. Namun yang agak membingungkan saya, komponen nilai manfaat dan BPIH-nya ini berbalik. Yang tadinya 60% BPIH, nilai manfaat 40%, sekarang BPIH-nya naik menjadi 70% dan nilai manfaat 30%. Artinya apa? Masyarakat yang kemarin membayar 56 juta sekian, karena BPIH-nya naik, berubah menjadi 65 juta. Jadi ini bertentangan dengan statement Pak Menteri tadi. Masyarakat tidak tahu ini uang totalnya, tidak tahu mereka. Mereka hanya tahu berapa yang disetor. Kalau disetor naik, tetap saja itu kenaikan. Jadi bertentangan dengan apa yang menjadi statement Pak Menteri. Kemudian yang terakhir, kami melihat dari angka nilai manfaat yang sudah turun dari 37 juta menjadi 28 per jemaah. Ini kalau di usulan penggunaan nilai manfaat tahun 2005 naik dari 8 triliun menjadi 9 triliun lebih. Padahal turun di sini menjadi 30%, kok malah angkanya naik. Nah, ini mohon nanti oleh teman-teman dibahas secara detail pada saat panja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pimpinan. Ya, di depan dulu ya. Silakan Bu Seli. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Menteri beserta jajaran BPH, Bapak Ibu, pimpinan komisi beserta anggota Komisi 8. Yang saya muliakan semua, terima kasih atas pemaparan dari Pak Menteri dan semua. Saya mengapresiasi dari semua paparan ini dan tentu saja hampir sama seperti yang disampaikan oleh Pak Nanang, tetapi ada yang menggelitik benak saya kaitan dengan hasil pansus haji yang mungkin harus segera dibenahi oleh Kementerian Agama dan segera berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri maupun keimigrasian kaitan dengan para jamaah haji, kemudian jamaah umroh yang mungkin selama ini selalu menjadi momok yang memprihatinkan kita pada saat kita melakukan pengawasan, terutama pada para jamaah haji visa ziarah. Nah, tentu ini masih ada tenggang waktu yang sangat lama yang harus dilakukan oleh Kementerian Agama bagaimana kita mengantisipasi itu. Karena sudah berkali-kali kami Komisi 8 mengingatkan, mumpung masih ada jeda waktu, sepertinya sebaiknya kita harus melakukan koordinasi dari mulai bulan Ramadan, orang sudah mulai berbondong-bondong melakukan umroh. Dan setelah itu mereka tidak mau balik ke Indonesia. Maka bagaimana kita menghambat melakukan pengawasan kepada para travel haji yang mungkin melakukan one prestasi atau mungkin juga mereka melakukan upaya-upaya untuk supaya jamaahnya tetap stay di sana. Kemudian kita juga mengantisipasi, dan saya juga harus mengakui, kalaupun ada warga negara Indonesia yang tetap melakukan upaya untuk bisa melaksanakan rukun Islam kelima dengan melakukan upaya dengan menggunakan visa ziarah, mereka adalah warga negara Indonesia. Maka kita harus juga melindungi mereka. Maka upaya apa yang harus dilakukan Kementerian Agama terhadap pemerintah Saudi Arabia? Nah, ini juga harus diantisipasi dari jauh-jauh hari. Nah, ini yang menurut saya yang belum pernah tertuntaskan dari pansus haji kemarin maupun hari ini.
Yang kedua kaitan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak, khususnya mengenai manasik haji yang 8 kali. Kita belum memutuskan berapa BP, berapa BPIH. Sementara Ramadan akan segera bulan Ramadan itu tanggal 1 Maret. Biasanya pelaksanaan manasik haji itu bertepatan dengan bulan Ramadan dan itu sangat tidak efektif dilakukan oleh KUA kabupaten kota. 8 kali pelaksanaan manasik haji dan anggarannya sangat besar. Menurut saya ini bisa dilakukan efisiensi yang sebaiknya dilakukan oleh Kementerian Agama. Apakah anggaran itu akan dialihkan untuk kegiatan yang lain atau seperti apa? Yang menurut hemat saya ini sangat mubazir dan kebanyakan para jamaah kita pun sudah melakukan manasik haji dan kerjasama dengan KBIHU yang ada di kabupaten kota. Tapi mungkin ada juga yang mereka melakukan yang secara mandiri. Nah, bagaimana upaya dari Kementerian Agama terhadap efisiensi terhadap anggaran manasik haji yang 8 kali yang dilakukan oleh tingkat kecamatan. Tapi kalau untuk di tingkat kabupaten saya pikir masih bisa dilakukan. Tapi kalau untuk di tingkat kecamatan saya pikir itu sudah tidak mungkin dilaksanakan karena waktunya juga sangat mepet dan kita belum ketuk palu penetapan. Yang berikutnya lagi sama seperti yang disampaikan oleh Pak Nanang. Saya sepakat kaitan dengan anggaran yang disampaikan oleh Bapak-bapak sekalian untuk BP dan BPIH. Kalau kita merunut dari apa yang sudah ditetapkan tahun lalu, BPIH kita itu Rp93.410.286. Hari ini 93.386. Artinya hanya turun Rp20.602. Kalau kita bicara yang dibebankan kepada jamaahnya sekitar 60%, pertanyaan saya tidak sama dengan Pak Nanang. Sebetulnya ada berapa yang ada di rekening jamaah hari ini? Karena kan ada juga yang dimasukkan melalui rekening virtual account-nya masing-masing. Sehingga beban para jamaah itu berapa yang harus mereka bayarkan dan lunaskan. Mungkin secara penetapannya memang besar, 65 juta gitu kan. Tetapi sebetulnya para jamaah ini kan tidak harus membayar 65 juta. Nah, ini juga harus disampaikan kepada masyarakat Indonesia. Gitu. Jadi jangan seolah-olah kayak besar, karena bagaimanapun juga goodwill yang harus kita sampaikan. Hari ini tuh kita tidak boleh membebani uang itu kepada BPKH. Karena ada anggaran 5,4 juta jamaah yang menunggu di situ. Nilai manfaat ini kan bukan untuk jamaah yang akan berangkat, tetapi kan ada jamaah waiting list. Maka goodwill-nya kita hari ini bahwa BP itu memang harus lebih besar kepada para jamaah. Nilai manfaatnya harus lebih kecil. Memang saya sepakat dengan apa yang disampaikan Kementerian Agama untuk hari ini. Tetapi pertanyaan saya, ada berapa uang yang ada di rekening virtual account masing-masing jamaah? Ini harus disampaikan juga kepada kami. Sehingga pada saat kita menyampaikan kepada para jamaah, kita tahu bahwa sebetulnya sisa beban jamaah itu tinggal sekian yang harus dibayarkan, gitu loh. Nah, mungkin ini yang menjadi pertanyaan saya kaitan dengan DP yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri. Untuk Al-Musna, kami dari fraksi PDI Perjuangan sepakat, tetapi mohon sekiranya penempatan jamaah haji yang nanti akan ditempatkan itu seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, harus betul-betul dekat dengan lokasi yang kita inginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasan Basri, Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua, Wakil Ketua, para anggota Dewan, Bapak Menteri, Wakil Menteri, Kepala BPH dan Wakil, para staf sekalian yang berbahagia. Ada beberapa hal yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, Bapak Menteri, masyarakat memang menunggu jawaban atau realisasi dari apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tentang turunnya harga naik haji tahun ini.
dan termasuk juga pernyataan Pak Presiden. Ini sebenarnya Bapak Presiden juga pernah mengeluarkan pernyataan. Diharapkan biaya haji tahun ini diturunkan. Nah, cuma kalau bisa memang turun itu agak signifikan dan nanti akan kita bahas bersama pada waktu rapat panja. Itu pertama. Yang kedua, Pak Menteri, ini di lapangan yang perlu menjadi perhatian kita, yaitu masalah istitoah dari sisi kesehatan, Pak. Itu di lapangan sebenarnya jemaah itu terhambat untuk menyetor pelunasan haji, karena istitoah dari sisi kesehatan ini, SDM di tingkat puskesmas itu tidak sekuat apa yang kita perkirakan. Gitu. Artinya sektor Kementerian Kesehatan juga harus serius gitu. Kadang-kadang sudah diputuskan analisa dari tingkat atas, diputuskan apa yang dilaporkan oleh dari tim kesehatan di tingkat puskesmas, itu acak-acakan. Ternyata tidak sebagaimana, sehingga batal untuk berangkat haji. Artinya tidak serius, kalau kadang kita lihat seperti itu. Atau memang mungkin SDM di tingkat puskesmas memang agak lemah, apalagi daerah-daerah jauh. Itu penekanannya perlu dengan Pak Menteri Kesehatan, Pak. Di lapangan begitu terjadi, sekarang yang terjadi di lapangan. Kemudian yang kedua, yang perlu kami sampaikan adalah masalah fasilitas. Katanya ada janji dari Bapak Dirjen untuk membantu di asrama haji Antara, membantu mobil golf untuk membawa jemaah. Kalau bisa memang ini realisasinya dipercepat, Pak. Sebab kita semakin dekat gitu. Kemudian yang ketiga, masalah penjelasan kepada masyarakat tentang kartu nusuk. Kalau bisa kartu nusuk itu didapati di waktu masih di tanah air. Jangan seperti terjadi pada tahun 2024 itu baru dijelaskan di Mekah gitu. Sehingga ada, apalagi masyarakat kita di tingkat desa, kadang-kadang mereka tidak ngerti apa arti kartu yang dikasih kepada beliau gitu. Itu diupayakan kalau bisa kartu nusuk ini didapat di tanah air, dan penjelasannya pada saat manasik haji itu sudah sampaikan kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, masalah murur atau di Musdalifah juga ini perlu juga ada semacam kejelasan juga kepada masyarakat kita atau jemaah kita yang lanjut usia, dan keberangkatan itu harus tepat. Kadang-kadang diharapkan kan jam 7 malam berangkat dari Arafah, dan diharapkan lewat di Musdalifah terus lewat tengah malam. Nah, kadang-kadang belum tengah malam mereka sudah sampai ke Mina, sehingga merepotkan para petugas haji kita, sampai ke sana minta dikembalikan lagi, takut hajinya tidak sah. Dan kesepahaman tentang kesepakatan tentang ketentuan murur ini perlu dari pada saat waktu kita manasik haji sudah dapat kita selesaikan, kita jelaskan kepada masyarakat. Kemudian yang selanjutnya yaitu masalah tadi uang muka. Kami dari fraksi Golkar pada dasarnya dapat menyetujui apa yang diharapkan Pak Menteri, dan kami dapat menerima penjelasan yang disampaikan. Memang diperlukan sifatnya masih uang muka, tentang berapa besarnya nanti kita sepakati pada rapat panja nanti. Kami rasa Pak Ketua dan Wakil Ketua demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Izin. Pak Alimuddin dulu tadi sudah. Silakan Pak Alimuddin. Terima kasih Pak Ketua, pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 8 yang saya hormati, Bapak Menteri Agama, Pak Wakil Menteri Agama yang saya hormati, Pak Kepala Badan Haji dan Wakil Kepala Badan Haji beserta seluruh jajaran yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa atensi dari teman-teman Komisi 8, tapi secara keseluruhan dari pemaparan Pak Menteri Agama, kita dapat melihat ada upaya-upaya dan langkah-langkah maju yang sudah dilakukan, sedang dan akan dilakukan dalam kaitannya dengan memperbaiki dan membenahi pelayanan haji kita di tanah air. Pada kesempatan ini Pak Ketua dan teman-teman, Pak Menteri Agama, ada satu poin saja yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan pelayanan embarkasi haji.
tadi juga sudah disampaikan, dan kaitannya dengan pelayanan embarkasi haji, Pak Menteri, pemerintah daerah dan rakyat Provinsi Maluku menitip salam buat Pak Menteri dan jajaran bahwa di Maluku pada tahun 2024 kemarin itu diterapkan embarkasi haji antara. Dan penerapan embarkasi haji antara di Maluku itu sangat membantu masyarakat kita di Maluku, terutama jemaah haji, karena soal rentang kendali kita. Letak geografis kita di Maluku, perjalanan haji dimulai dari titik nol, dari desa sampai ke kota Ambon, itu menelan waktu sampai ke Arab Saudi, ke Tanah Suci itu bisa menghabiskan waktu 10 hari kurang lebih. Karena itu dengan diterapkannya embarkasi haji antara di Maluku di tahun 2024 itu sangat membantu masyarakat kita. Karena itu lewat kesempatan ini kita minta sebagai wakil dari Maluku, kita ingin Pak Menteri di tahun 2025 ini embarkasi haji antara di Maluku itu bisa tetap diterapkan. Kita memang sedang berupaya untuk meningkatkan embarkasi antara menjadi embarkasi haji penuh. Tapi kita juga tahu bahwa kita masih butuh banyak sekali persyaratan, termasuk landasan bandara kita juga harus diperluas. Karena itu Pak Menteri di kesempatan ini, di tengah masih minimnya sarana dan prasarana kita, termasuk yang paling penting dan mendesak juga adalah soal aula yang representatif, aula keberangkatan haji kita yang representatif. Karena itu soal kekurangan kita, insya Allah kita akan koordinasikan dan kita akan komunikasikan dengan Kementerian Agama dan juga pemerintah Republik Indonesia. Tapi yang paling penting kita minta hari ini adalah di tahun 2025 ini penerapan embarkasi haji antara itu masih saya kira sebagai kado tahun baru Pak Menteri buat masyarakat di Provinsi Maluku. Saya kira itu Pak Menteri, Pak Ketua. Satu poin saja yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pak Musanim, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 8 yang kami hormati, Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri yang kami hormati, Bapak Kepala BP dan Wakil Kepala BP Haji yang kami hormati, segenap jajarannya, para anggota Komisi 8 yang kami cintai. Pertama-tama yang ingin kami sampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun yang akan datang ini hendaknya menjaga yang sudah berjalan dengan baik, kemudian memperbaiki yang perlu diperbaiki. Kemudian lagi kami tadi sepakat dengan Pak Nana dan Bu Seli tentang masalah komposisi antara BPIH yang dibebankan kepada jemaah haji dengan nilai manfaat, Pak. Kami setuju seperti komposisi yang awal, yaitu 40% ditanggung oleh nilai manfaat, Pak. Karena apa? Sesungguhnya bahwa BPKH ini diberi tugas untuk mengelola keuangan haji untuk memberi manfaat yang sebesar-besarnya untuk kembalinya kemanfaatnya kepada jemaah haji juga. Dengan demikian, kalau memang 40% itu dibebankan nilai manfaat, nanti beban masyarakat agak berkurang. Kemudian lagi yang menjadi permasalahan di Kakanwil atau di daerah-daerah terkait anggaran operasional haji, Pak. Bahwa haji ini menganut kalender hijriah, sedangkan di Pakanwil Kementerian Agama itu menggunakan kalender Masehi. Jadi sering tidak sinkron, ini perlu diperhatikan. Yang kedua, terkait barang milik haji. Nah, sampai sekarang belum ada format penghapusan. Maka banyak barang milik haji yang sudah tidak punya nilai buku dan manfaat, tapi tidak bisa dihapus, ini juga menjadi beban.
terkait porsi haji reguler Pak. Ini Jawa Timur ini hendaknya diberi presentasi kuota yang lebih besar Pak, karena waiting list di Jawa Timur ini termasuk yang panjang dibandingkan beberapa provinsi yang lain. Dan ini juga untuk koreksi kita bersama, untuk Komisi 8 dan juga dari Kementerian, bahwa pengumuman kuota dan BPih ini bisa lebih awal Pak, sehingga persiapan juga bisa lebih maksimal. Kemudian untuk istitoah, dari pengalaman yang telah kita alami Pak tahun 2023 dan selanjutnya, bahwa penerapan istitoah yang ketat ini insya Allah akan bermanfaat Pak. Pengalaman 2023 banyak yang memaksakan jamaah haji lansia yang tidak istitoah secara fisik, ini dipaksakan pelunasan, kemudian berangkat di sana. Pendamping waktu itu juga dikurangi. Kemudian petugas haji saya kira tidak mungkin bisa melekat 24 jam ketika orang tersebut sudah tidak mampu apa-apa lagi ketika menjalankan ibadah haji itu. Maka dari itu, untuk pengetatan nilai istitoah kesehatan fisik ini supaya bisa dipertahankan. Kemudian lagi yang telah terjadi di wukuf atau mabit di Mina Pak, pengalaman kami banyak sekali kejadian yang mana ada satu kloter yang konsumsinya terhambat Pak, belum terhan makanan ini supaya bisa diatasi lebih awal. Dan juga tentang kreditnya apa namanya, jumlah Pak, antara kapasitas dengan jumlah ini tidak seimbang, dan itu harus diperhatikan dan perlu dicari titik permasalahannya. Apakah ini karena ada rombongan liar yang masuk ke sana, atau apa, itu yang perlu harus dipelajari Pak. Kemudian lagi tentang zonasi Pak, zonasi antar daerah ini saya kira layaknya tetap dipertahankan supaya mempermudah koordinasi. Zonasi orang Jawa Timur berdekatan hotel-hotelnya dengan orang Jawa Timur dan seterusnya. Ini sangat penting sekali. Kemudian kalau kemarin ada usulan semacam masalah wukuf di Mina Pak, kalau memang ada wukuf di Mina, ini ada wukuf di Mina Qadim, ini sangat bersyukur sekali Pak kalau memang itu berita itu betul-betul ada. Namun kemarin ada semacam usulan solusi, pengalaman bagaimana kreditnya mabit di Mina Pak, sehingga ada sebagian yang secara kreativitas sendiri untuk tanazul Pak. Nah, kemudian kemarin kita juga sempat membicarakan ini di Komisi 8, ada usulan tanazulnya dikoordinasikan. Ini memang solusi yang terbaik apabila memang hotel-hotel yang ditempati para jamaah haji ini yang dekat dengan Jamarot. Namun yang perlu diperhatikan bahwa ketika kita tanazul, ini kan jamaah haji punya kewajiban mabit di Mina. Berarti artinya jamaah haji yang tanazul di hotel ini harus mabit di sekitar Jamarot. Permasalahannya Pak, di sekitar Jamarot biasanya orang-orang yang mabit yang liar itu selalu oleh petugas pemerintah Saudi biasanya diusir, selalu diusir terus Pak. Nah ini yang perlu dipertimbangkan. Kalau memang mabit di Mina itu adalah mu'zamul lail, berarti harus 6 jam. Kalau toh nanti jamaah yang tanazul ini yang jumlahnya banyak, apakah kira-kira bisa memberi solusi ini Pak? Ya. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi yang perlu kami tekankan bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Agama dan juga kemarin kita
ketemu dengan para jamaah haji cadangan, kita sampaikan juga akan ada penurunan biaya haji. Maka untuk mensiasati penurunan jamaah haji ini, komposisi daripada BPIH yang ditanggung oleh jamaah dengan nilai manfaat 60-40%. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sini dulu ya. Tadi Gerindra sudah, Demokrat sudah, PKB sudah. Ini PKS dulu Pak Asweni. Terima kasih pimpinan izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Asweni, SPD Dapil Sumatera Selatan 2. Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua dan anggota Komisi 8 semuanya. Yang kami muliakan Menteri Agama, Wakil Menteri serta seluruh jajaran dirjen dan direktur yang hadir. Kepala BP Haji dan Wakil Kepala BP Haji mengucapkan selamat, ada pelantikan katanya hari ini, sudah bertambah lagi pasukan BP Haji. Termasuk di Kementerian Agama juga Pak, ada banyak, saya lihat ada pelantikan pejabat baru di Kementerian Agama. Mudah-mudahan ini menopang kemajuan, lebih maju lagi Kementerian Agama ke depan. Hadirin setarpat yang saya muliakan, kami ini masa reses tapi kami karena kewajiban kami datang ke sini Pak, ya, untuk hadir di gedung kita ini seizin pimpinan DPR demi kemaslahatan orang banyak. Dan kita datang ke sini reses kemarin, kami banyak menerima masukan masyarakat. Saya yakin anggota Komisi 8 bahkan seluruh anggota DPR RI ini mungkin banyak yang mereka menunggu berapa besar biaya yang akan mereka store tahun 2025 ini. BP ya namanya, unsur BP-nya. Karena BPIH itu ada dua unsur, ada BP dan nilai manfaatnya. Jadi kalau tahun lalu kita semua dengan komposisi 60-40%, 60 BP yang ditanggung oleh jamaah, 40% nilai manfaat, itu masyarakat peserta jamaah haji membayar 56 juta, alias mereka sekitar 31 juta untuk pelunasan. Ya. Nah tahun ini dengan biaya yang sama, ONH-nya 93 jutaan, tetapi karena komposisi tadi berubah, BP dan nilai manfaat jadi 70-30, masyarakat jadi membayarnya adalah 65 juta. Alias naik sekitar 9 juta per jamaah. Itu kalau sampai berita ini keluar ke konsumsi publik, saya pikir ini agak menggemparkan juga ini. Ya. Harapan masyarakat ini dengan Bapak Presiden kita yang baru, ini ada perubahan, ada perhatian yang lebih kepada masyarakat, kepada ini. Justru hadiahnya adalah kenaikan setoran mereka naik 9 juta. 2025 ini. Nah tadi yang saya garis bawahi betul dari penyampaian paparan Pak Menteri adalah prinsip efektivitas dan efisiensi untuk operasional haji tahun 2025 ini. Ini saya catat betul itu. Efektivitas, efisiensi dan efektivitas. Nah untuk itu kami karena tidak masuk di panja, kalau fraksi PKS ini sudah jelas, sudah ditentukan kapoksi kami yang akan masuk di panja, tapi kami titip saja untuk semua pimpinan dan anggota panja nanti memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas ini. Saya mengharapkan justru bukan naik 9 juta biaya pelunasan dari jamaah, tetapi malah turun sekitar 10 sampai 9 juta itu dari tahun sebelumnya. Gimana caranya? Karena memperhatikan efisiensi dan efektivitas, kita bikin satu perubahan yang fundamental untuk haji 2025 ini, kalau dapat dilakukan, kalau memungkinkan dari birokrasi ataupun sistem di pemerintahan di Saudi Arabia, Kementerian Haji Saudi Arabia dan seterusnya, dan tidak menyebabkan cacat dalam pelaksanaan haji 2025, karena saya perhatikan itu 221.000 nanti jamaah yang berangkat haji, itu banyak juga PNS, para pejabat, ya.
dan lain sebagainya. Nah ini gimana kalau 2025, saya titip panja nih ketua dan wakil ketua dan seluruh anggota panja nantinya, kita pangkas waktu durasi kita tinggal di Saudi Arabianya, baik di Mekah maupun kalau tidak bisa di Madinah, di Mekahnya yang kita pangkas. Berapa hari betul yang wajib untuk kita hadir di sana sehingga haji itu sah. Jadi kalau memungkinkan, ini memang agak revolusioner ya, karena tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Namun kami menyarankan untuk meringankan beban jamaah haji, kita pangkas waktunya dari 41 hari misalnya menjadi 31 hari. Karena itu dampaknya banyak Dampaknya banyak karena termasuk pendamping haji daerah, pendamping haji dari pusat, dan seterusnya. Itu operasionalnya, itu kan ada uang sakunya per hari berapa. Itu bisa berkurang juga operasionalnya. Nah, sehingga kita harapkan 2025 pelaksanaan haji sah, syukur-syukur semuanya hajinya mabrur, tapi mereka biayanya bisa lebih murah. Ini saya titip kepada panja. Sekaligus kami permohonan kepada untuk dipertimbangkan menjadi perhatian dari Bapak Menteri dan Bapak Wakil Menteri dan beserta jajaran. Kita mulai 2025 kita pangkas waktu perjalanan hajinya, sehingga untuk hotelnya, untuk konsumsinya dan sebagainya itu operasional lain itu bisa diturunkan dari tahun kita sebelumnya, karena mengingat kondisi ekonomi kita dan sebagainya. Saya titip kepada panja untuk pada ini, karena kami tidak ikut di panja, untuk ini dibahas secara mendalam dan serius. Kalau memungkinkan kita membuat satu terobosan tahun 2025 ini sebagai hadiah dari Bapak Presiden untuk rakyat Indonesia yang berangkat haji tahun 2025 ini, sehingga citra Bapak Presiden semakin baik. Ternyata benar-benar Pak Presiden Prabowo bisa membuat terobosan-terobosan, bukan hanya dalam 1-2 bidang, bukan hanya pangan, bahkan berangkat haji pun bisa lebih murah lagi. Terima kasih pimpinan dan seluruh anggota dan Bapak Menteri, Wakil Menteri, Bapak Kepala BP Haji dan Wakil Kepala BP Haji serta seluruh jajaran. Hadirin sekalian, kalau ada yang kurang berkenan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dulu ke Pak Wahidin Halim. Terima kasih pimpinan dan sahabat-sahabat anggota DPR Komisi 8 yang saya hormati, Pak Menteri dan jajarannya. Yang pertama, saya tidak begitu paham seluk-beluk perhajian karena saya baru di Komisi 8 tahun ini. Tapi kesan masyarakat yang bisa saya tangkap bahwa pelaksanaan haji kemarin cukup bagus, walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan. Hanya sekedar informasi saja saya sampaikan bahwa ketika kami reses kemarin, banyak masyarakat karena kondisi ekonomi kita tidak baik-baik saja, angka 53 juta saja mereka sudah banyak mengundurkan diri. Mereka datang bahwa kami tidak sanggup, terutama yang mereka usia 50-60 tahun, dan tadinya mengandalkan dari jual beli tanah, tapi tanah sekarang nggak laku. Di mana-mana ya, tanah itu nggak laku. Jadi saya mohon jalan keluarnya bagaimana ketika mereka mengundurkan diri. Apalagi setelah mereka tahu informasi yang sekarang menjadi 65 juta. Sekarang beban ekonomi masyarakat semakin berat dan kita prihatin tentang itu. Walaupun semangat untuk berangkat haji saya kira luar biasa. Dan ini mohon menjadi pertimbangan dari Kementerian Agama, apakah itu akan dikurangi atau ditambah, Pak. Tapi yang pasti bahwa pelayanan haji harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Yang kedua, saya ingin maksimalkan asrama haji yang ada di Tangerang. Dibangun 60 miliar tahun lalu, dikorupsi 3 miliar yang belum dikembalikan berkat pertemuan BPK. Tapi saya lihat kesiapannya belum maksimal. Kita lihat lapangan, apakah bisa dimaksimalkan atau dimajukan tahun ini. Ini sekedar informasi saja menjadi perhatian Pak Menteri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir Pak fraksi, Pak Sigit apa Pak Saiful Nuri? Ada Pak Saiful?
Ya terserah, mau Pak Sigit atau kita Oh, Gus lewatkan? Ipul. Silakan Gus Ipul. Ini karena kapoksi jadi Gus Ipul. Padahal lebih paham Gus Ipul. Baik, izin Pak Ketua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, pimpinan Komisi 8, rekan-rekan, Pak Menteri, Pak Wamen, beserta seluruh perangkat kerja, teman-teman BP Haji. Izin Pak Ketua, Pak Menteri, kami pendek saja, hanya mungkin menguatkan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan. Kebetulan kami masih dalam proses pelaksanaan reses di Dapil, dan memang terkait haji ini menjadi poin yang menarik, menjadi isu yang boleh dikatakan menjadi perhatian. Apalagi dengan statement Tuan Menteri kemarin di berbagai media bahwa insya Allah pembiayaan haji ini akan lebih murah gitu. Nah, statement Pak Menteri itu tentu kami tidak paham dampaknya ke internal Kemenak, tapi ke kami baik sebagai pribadi, baik sebagai anggota Komisi 8, ini cukup banyak mendapat respon dari berbagai lapisan masyarakat, kira-kira begitu. Kawan-kawan, ya, teman-teman yang ada di Dapil, gitu, semuanya mempertanyakan hal tersebut. Nah, tentu pendalaman diskusi ini akan kita lanjutkan di Panja, tapi sebagai awal melihat dari apa yang dipaparkan oleh Kementerian Agama hari ini, Pak Menteri, ini agak kontradiktif dengan apa yang disampaikan di di media-media yang ada gitu. Nah, saya kira di rapat ini tentu kan belum ada kesimpulan gitu. Nah, pasti pendalaman akan berjalan. Jadi Pak Menteri dan teman-teman Kemenak menguatkan saja dari teman-temannya lain, kira-kira seperti itu. Nah, untuk BP Haji, nah saudaraku Dhanil, ini kemarin saudaraku Dhanil luar biasa, ini koordinasinya terus menginformasikan kepada kami langkah-langkah BP Haji. Apakah nanti tahun depan misalnya BP Haji secara utuh gitu yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan haji, ini mohon menjadi pelajaran atau poin-poin yang sangat penting untuk menjadi perhatian BP Haji, karena dalam proses pelaksanaan haji di 2025 ini tentu menjadi frame atau kacamata dari BP Haji agar pelaksanaan insya Allah di 2020 nanti BP Haji sudah memahami betul apa hal-hal yang kemudian menjadi catatan-catatan khususnya dari kawan-kawan Komisi 8 yang notabene mewakili masyarakat. Jangan sampai disangka Komisi 8 ini hanya mewakili pribadi. Kami ini mewakili dari berbagai dapil yang ada di Republik ini gitu. Dan suara-suara itu kami suarakan di sini, kami sampaikan di sini. Nah, yang kami sampaikan ini pesan daripada teman-teman yang ada di dapil. Jadi BP Haji tentu semua hal harus diperhatikan, apa yang dilaksanakan atau apa yang menjadi catatan dalam pelaksanaan haji tahun depan di 2025. Saya kira itu saja Pak Ketua. Gus Ipul, ada yang kurang? Cukup ya, saya kira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Sebagian yang disampaikan oleh para anggota ada yang menjadi materi pembahasan di Panja. Baik itu skenario pelaksanaan ibadah haji maupun terkait pembiayaan BPIH yang terkait dengan BPIH maupun nilai manfaat. Apakah dengan seperti itu kita cukupkan dari anggota? Nah, ya kalau dibuka Bu Ina ada Bu Husni, Pak Husni. Harus bicara. Ya udah silakan Bu Ina Amania. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan, wakil pimpinan, serta anggota Komisi 8, dan di sini Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri, Kepala Badan Pelaksana Haji, dan juga Wakil Kepala Badan Pelaksana Haji, beserta jajarannya. Saya hanya menambahkan sedikit Pak, tentang masukan dari rekan-rekan semua.
atas arahan dari pemerintah bahwa maksud dan tujuan pemerintah menambah wakil menteri, kepala badan haji, dan wakil badan pelaksanaan haji tentunya adalah memperbaiki dan membenahi. Dan di sini saya garis bawahi karena komponen dari pelaksanaan haji kan tidak keluar dari yang itu-itu saja. Contohnya adalah penerbangan. Nah, di sini adalah penerbangan biasanya kita pakai Garuda, tetapi karena tidak ada pembanding atau beauty contest sehingga notabene banyak keterlambatan. Terus juga pelayanan, karena notabene adalah yang berangkat itu juga ada yang tidak pernah naik pesawat. Nah, tolong ini juga digarisbawahi karena di sini adalah kita langsung dengan kepala badan pelaksanaan haji. Tentunya pemondokan. Nah, pemondokan ini tadi Bapak sudah mengutarakan harus ada DP. Kita akan setuju karena tidak jaraknya itu pasti akan tidak jauh, tetapi juga harus diperhatikan komponen-komponen yang ada di hotel. Contohnya air panas, air dingin. Ada kejadian air dinginnya itu mati, semuanya air panas, Pak. Jadi mohon ini menjadi konsentrasi karena yang berangkat itu enggak teenager, banyakan lansia. Nah, terus kedua, transportasi. Pasti itu, Pak, transportasi, konsumsi dan layanan. Transportasi di IJJ yang paling dalam masjid sholawat, tolong kendaraannya ini dikasih bendera Indonesia. Karena kebanyakan, saya kebetulan dipindahin dapil Jatim 3, Pak, Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso. Ini banyak yang nyasar, Pak. Karena kemarin saya didukung banyak pesantren-pesantren yang notabene juga tahun 2024 itu berangkat haji yang keleleran. Keleleran itu dalam bahasa Indonesianya apa ya? Apa ya, pokoknya itu Ya, pokoknya keleleran lah. ya. Nah, dia masuk, Pak, di masjid-masjid di bis-bis yang menurut jamaah ini adalah pokoknya yang bis ada tempat duduknya, itu adalah bis dia untuk ke Masjidil Haram atau untuk balik. Ternyata itu bis yang lain, terus akhirnya disuruh keluar lagi, Pak, sehingga ada yang didorong-dorong keluar. Nah, ini saya mohon digarisbawahi, kalau umpama ada bendera Indonesia tentunya itu lebih memudahkan. Nah, konsumsi jangan diambil rata, Pak, karena di sini kita ramah lansia. Saya orang yang selalu ke maktab-maktab, Pak. Pada waktu itu Kanwil dia jam 6, jam setengah 6 saya suruh keliling, Pak. Nah, di situ saya melihat ayam itu goreng terus, Pak. Jadi kalau umpama orang tua tuh pasti bisa ambilnya, Pak, goreng terus. Jadi saya mohon itu diperhatikan. Memang hal sepele apa begitu, tapi menurut saya itu bukan sepele, Pak, karena berangkat haji itu perlu fisik yang baik untuk nanti pada waktu wukuf. Dan kalau umpama dari hari pertama, kedua, ketiga dan dia numpuk, akhirnya kesehatannya akan terganggu. Jadi mohon di sini sudah dilengkapi oleh pemerintah supaya untuk membenahi dan memperbaiki. Dan layanan, Pak, tadi sudah disebutkan oleh Pak Nanang sedikit. Bu Ina, ini sudah keempat ini. Tadi ya, janjinya dikit. satu. Sebentar, Pak, ini penting, Pak, layanan. Jadi harus ada petugas haji yang bisa sedikit aja bahasa Arab, Pak. Karena kalau enggak ini membebani jamaah yang kesasar. Bapak belum pernah kesasar karena saya di dapil saya, Pak, itu ada 25 yang kesasar, Pak. Nah, oleh sebab itu semuanya ditanya nggak tahu. Jadi saya mohon ini digarisbawahi. Di sini ada kepala badan pelaksanaan haji, Pak. Jadi saya senang dengan pemerintahan ini sudah ada wakilnya Menteri Agama sehingga bekerjanya lebih ringan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan.
Izin pimpinan. Ini penting kan ini? Apakah dipanja? Penting. Itu tadi yang disampaikan Bu Ina juga dipanja itu. Ya baik, saya perpanjang dulu menjadi 12.30. Ya silakan Bu Madalena. Ya. Iya Pak Usti terakhir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 8, yang saya hormati Pak Menteri, Wakil Menteri, Dirjen PHU, beserta seluruh jajarannya, singkatnya Bapak Ibu hadirin yang sama-sama saya hormati. Jadi kenapa tadi saya agak ngotot ke pimpinan untuk diberikan kesempatan berbicara walaupun 5 atau 10 menit. Jadi mungkin apa yang kita sampaikan ini akan menjadi kajian lebih dalam lagi untuk jajaran Kemenak nanti sebelum masuk pembahasan panja nantinya. Itu maksudnya pimpinan. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Jadi ada beberapa poin juga yang mempertegas beberapa pandangan teman-teman sebelumnya. Jadi begini Pak Ketua, Pak Menteri, kemarin saya melihat di media memang itu sangat viral sekali, khususnya kami di Dapil 1, apalagi ketika kemarin kami pas turun reses, dan hampir di setiap kegiatan reses kami masyarakat selalu menanyakan hal yang sama, yaitu bagaimana tentang kemungkinan kenaikan atau penurunan biaya haji untuk tahun 2025. Apalagi masyarakat bisa melihat secara langsung bagaimana waktu itu Pak Wamen beserta Pak Menteri yang walaupun secara awal telah menginformasikan kepada masyarakat bahwa ada penurunan biaya haji di tahun 2025. Tetapi kemarin setelah sampai di Jakarta dan saya dikirimin draft oleh TA saya dan saya membaca usulannya, saya terus terang agak kaget dan agak sedikit kecewa. Kecewanya dalam artinya seperti ini. Jadi setelah saya baca, jadi dari data disampaikan oleh Pak Menteri tadi, sesuai juga dengan data yang kami terima, yaitu biaya haji tahun 2025 itu sebesar 93.389.684 rupiah. Jadi lebih murah judulnya 20.000 dibandingkan dengan tahun 2024. Dengan pembagian 70-30, 70% akan dibebankan ke jamaah, yakni sekitar 65.373.708 rupiah, dan 30% diambil dari nilai manfaat, yaitu sebesar 28.016.906 rupiah. Sedangkan biaya haji Pak tahun 2024 sebesar 93.410.000 dengan pembagian 60-40. 60% yang dibebankan ke jamaah tahun 2024 sekitar 56.040.000 dan 40%-nya diambil dari nilai manfaat sebesar 37.360.000. Jadi ada kenaikan beban jamaah di tahun 2025 ini yang diusulkan oleh Kemenak, yaitu lebih kurang 9.334.000. Jadi biaya haji ini bukannya turun menurut saya, tetapi naik. Secara penerapan memang judulnya turun, yaitu sekitar 20.000, tetapi beban kejamaahnya naik. Untuk mengukur naik turunnya biaya haji, itu masyarakat tidak tahu BPIH Pak Menteri. Masyarakat tidak tahu nilai manfaat. Yang masyarakat tahu itu berapa banyak nilai yang harus mereka tambahkan, berapa nilai yang harus mereka bayarkan untuk melakukan pelunasan terhadap biaya haji ini. Ya kenapa? Karena nilai 9,3 juta ini sangat besar sekali buat masyarakat kami, khususnya di Dapil NTB 1. Mungkin buat Pak Menteri beserta kita ada di Komisi 8 angka segitu kecil, tetapi buat masyarakat itu sangat besar sekali manfaatnya. Kemudian usulan saya Pak Menteri yang kedua. Jadi ini mungkin hanya subjektif pandangan saya, tetapi mungkin ini bisa dijadikan kajian-kajian kita ke depannya. Terkait yang pertama, yaitu komponen dari nilai manfaat dana haji. Yang pertama yaitu masa tinggal haji jemaah di Arab Saudi. Kemudian yang kedua, jumlah makan di Madinah dan Mekah. Dari dua komponen ini, saya ingin menyampaikan pendapat Pak Menteri. Secara durasi, jumlah hari pelaksanaan haji itu kan lebih kurang 40 hari. Dari pas waktu berangkat dan perginya. Kira-kira memungkinkan enggak
ada kajian lebih khusus lagi, misalnya dikurangin waktunya menjadi 30 hari ataupun 35 hari. Jadi bukannya niat kami untuk mengurangi waktu ibadah jamaah haji di tanah suci, tetapi dalam rangka mempertimbangkan kenapa semakin tahun itu biaya haji semakin naik. Jadi mungkin solusi-solusi ini berdasarkan kajian-kajian akan bisa kita lakukan. Mungkin seperti itu masukan dan saran saya. Makasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir ya dari Pak anggota. Soalnya Pak Husni ini susah kalau nggak dikasih. Soalnya kita mendarat ke dapilnya dulu. Ya silakan Pak Husni. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia dan seluruh jajarannya, Bapak BP Haji Republik Indonesia, pimpinan Komisi 8 dan seluruh jajarannya. Singkat saja Pak Menteri, tentunya kami dari fraksi Gerindra mengapresiasi apa yang Pak Menteri sampaikan bahwa terjadinya penurunan biaya ibadah haji, dan juga kami juga menyetujui tentang booking area untuk masyair. Di sini Pak Menteri, saya melihat penurunan yang signifikan dari paket layanan masyair nih, lebih kurang 10%. Ya, lebih yang periode lalu itu 4.567. Sekarang kira-kira 4.170 real. Namun di satu sisi lagi kami melihat bahwa biaya penerbangan itu tidak ada turun sama sekali. Secara perbedaan dari mata uang itu cuma $12 turun, $12 antara 2024 ke 2025. Di sini banyak sekali yang bisa kita turunkan ya Pak Menteri. Pertama 30% komponen daripada biaya haji itu adalah dari aftur. Dan alhamdulillah hari ini Garuda itu beli afturnya ngutang ke Pertamina. Kita punya BPKH yang mungkin kita bisa desak bayar di depan. Ya, bayar di depan supaya biaya yang 30% itu bisa turun signifikan, dan alhamdulillah 28% lebih mahal aftur kita di dalam negeri daripada di negara yang lain. Kemudian ya namanya kita dikasih waktu singkat ya sama pimpinan. Kemudian Pak Menteri, itu kita bayarkan biaya jamaah, mereka menabung di awal itu 25 juta. Kalau ditambah menjadi pelunasan 65 juta, berarti ada 40 juta yang harus ditambah. Itu lebih kurang 160% penambahannya Pak Menteri. Biasanya rata-rata itu 100%. Coba nanti kita tentunya nanti Panja akan mencari solusi bagaimana supaya bisa turun dari angka 40 juta tersebut. Ya, salah satu komponen itu yang kita punyai setiap jamaah kan ada virtual account yang mempunyai nilai yang berbeda-beda menurut daftar tunggu masing-masing daerah setempat. Kemudian tadi ada teman saya mengatakan tentang bus salawat. Pengalaman ini Pak Menteri, 2023 lalu itu bus salawat dibikin omprengan itu Pak Menteri. Stiker Republik Indonesia, lambang Garuda dicopot. Mereka cari, ya supir-supir itu banyak cari makan di jalan-jalan. Itu menjadi sebuah catatan penting itu Pak Menteri, supaya bagian yang mengurus transport itu betul-betul memang dia kawal itu. Kalau misalnya satu tempat disediakan 10, ya 10 kita tiap hari harus hitung keluar dan masuknya. Kemudian Pak Menteri Agama, kemarin saya kebetulan sama Bu Seli ketemu dengan Menteri Kesehatan. Jadi Menteri Kesehatan mengatakan pada tahun 2023 ya, tingkat meninggalnya jamaah haji kita itu termasuk
tinggi. Alhamdulillah 2024 itu turun. Waktu itu kan ada istilahnya jamaah haji ramah lansia. Jadi memang tadi banyak teman-teman mengatakan tentang istitoah kesehatan. Ada ancaman dari Kementerian Kesehatan Saudi Arabia apabila tingkat yang meninggal jamaah haji kita tetap tinggi, insya Allah asuransinya akan dinaikkan. Jadi tolong Pak Menteri hal seperti ini kita kawal sama-sama, bahwa kalau memang dia tak lewat kesehatan, ya sebaiknya ditinggalkan, karena ini akan berefek kepada jemaah-jemaah biaya-biaya haji yang nantinya akan ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi yang namanya asuransi. Terima kasih pimpinan. Cukup sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tinggal dari meja pimpinan. Ada yang daftar nggak ini? Saya berupaya diam saja supaya tidak daftar, ternyata langsung Pak Bidin Fikri, saya daftar. Silakan Pak Bidin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Komisi 8, Pak Menteri Agama, Wakil Menteri Agama, Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Wakil Kepala, jajaran Kementerian Agama, rekan-rekan anggota Komisi 8 yang kami hormati. Saya mulai dari itikat baik dari Pak Menteri yang menyampaikan bahwa biaya ibadah haji tahun ini akan turun. Tentu masyarakat luas menyambut dengan gembira, walaupun angkanya belum tahu berapa. Tapi ini adalah itikat baik dari Pak Menteri yang sudah disampaikan. Tiba pada masa rapat ini, ternyata pernyataan Pak Menteri dalam ini mewakili pemerintah, ternyata tidak turun. Kalau tahun lalu 93.410.286 rupiah tahun lalu, tahun sekarang 93.389.684 tahun 2025. Komposisinya berbeda. Jadi kalau dilihat dari yang dibayarkan oleh jamaah itu naik. Artinya apa? Itikat baik pemerintah melalui Menteri Agama tidak tertulis di sini. Kalaupun mau agak turun, ya turunlah 20.000 lah begitu ya. Ya, kalau dihitung itu 20.601 rupiah. Kalaupun itu dikategorikan turun dari total nilai biaya jemaah, ya BP-nya. Nah, tentu ini kita Komisi 9 nanti di Panja. Komisi 8. Komisi 8 di Panja nanti, ini sudah tergantung DPR ini. Tergantung kita. Mau turun atau ikut pemerintah. Kan begitu Pak Ketua. Nanti di Panja kita bahas ini. Karena pemerintah bocor ya. Sini Pak. Pak, sini aja Pak. Terus. Kenapa tuh? Iya, rekaman. Jadi tergantung kita nih DPR. Mau turun atau tidak. Karena pemerintah sudah mengajukan nih. Tidak turun.
Nah, saya kira di Panja nanti itulah kita bangun kesepakatan baru, Pak Menteri. Ya, karena apa? Pejabat publik itu yang dipegang omongannya. Ya, kita saling menjaga. Mungkin ke depan di Panja kita bisa rembukan lagi lah. Hal mana yang bisa efisiensikan tanpa mengurangi pelayanan yang harus dilakukan. Misalkan contoh, itu kan ada manfaat untuk haji khusus. Itu 9 miliar. Saya kira haji khusus itu kan, mohon maaf dengan segala hormat, itu ya namanya khusus yang sudah diberi rezeki berlebih lah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang lain, ya nanti tergantung kita. Jadi kita tenang saja teman-teman, ya Komisi 8, di Panja nanti kita akan perdebatkan itu. Nah, ini yang paling ke depan. Ada juga minta persetujuan berkaitan dengan anggaran total 159.250.390 Saudi Arabian Rial. Untuk mendapatkan apa? First pay, first serve. Yang membayar duluan, itu yang dilayani duluan. Kan ininya. Bahasa Inggrisnya first pay, first serve. Yang bayar duluan, manjar duluan, itu yang dilayani. Kan begitu. Nah, jika mungkin, tampilkan saja apa yang mau kita bayar awal itu apa, yang servis apa yang kita terima sebagai pembayar awal. Tentu dilayani awal apa dari pemerintah Kementerian Haji Arab Saudi. Misalkan soal lokasi gampang sekarang, Pak. Pakai Google Earth aja, ini loh, tampilkan di sini. Ini loh, kita akan dapat wilayah sini. Bisa itu. Kalau pembayar kedua gimana? Oh, dapat ini di wilayah-wilayah ini. Dan seterusnya. Jangan kita membayar awal, tapi sebenarnya servisnya sama aja dengan pembayar yang lain. Karena tidak diinikan. Misalkan, apa ini yang dimasukkan itu? Penginapan, lokasi, apalagi itu. Sampaikan aja. Nah, itu nanti kalau tidak disampaikan dalam rapat kerja ini, nanti di Panja. Tolong disampaikan. Agar apa? Agar kita memang didahulukan. Jangan sampai kita sebagai pembayar awal gitu kan, panjerin awal, tapi kita di mereka juga dibujui kalau bahasa Jawanya itu dipermainkan lah. Nah, ini saya kira soal angka ya nggak ada soal. Ya memang harus begitu, memang dalam dunia bisnis kan selalu begitu. Siapa yang manjar duluan ya akan memberikan pelayanan lebih awal. Nah, yang lebih awal itu apa yang diminta oleh kita dan apa yang disediakan oleh Kementerian Haji Arab Saudi. Nah, saya kira itu Pak Menteri, mudah-mudahan kita Komisi 8 di Panja nanti bisa lebih rinci untuk menjaga moral Pak Menteri yang sudah menyampaikan bahwa akan turun biaya haji. Ya kalau kita nggak cukup marah-marah aja Pak Ketua ini Pak Ketua. Ini kan kita ngurus umat ya. Ya harus ada kompromi, harus dibicarakan, enak gitu kan. Dan ini yang kita tunggu. Ya usulan pemerintah sudah kita terima dan nanti kita dalami di Panja. Saya kira itu Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Masih adakah dari pimpinan? Cukup ya? Ya, silakan Pak Ansori. Baik Ketua, untuk menyingkat waktu, hormat saya kepada kita semuanya, langsung saja
untuk penurunan biaya haji ini, apapun ceritanya, kita harus turunkan. Kalau usul saya sih sebenarnya 5 juta, atau kalau bisa lebih lagi gitu. Nanti akan kita bahas di panja gitu. Karena setelah saya perdalam, bahwa yang disepakati panja waktu itu, tahun lalu, itu 18 untuk catering, 18 sampai 19. Yang dibayarkan di lokasi, itu cuma 9 rial, setengah ya. Kemudian Armusda, itu yang disepakati, itu 4.000 rial, yang dibayar 2.700. Kita kemarin pimpinan ke Saudi, itu sudah langsung kita tanya kepada orangnya gitu. Itu bisa diturunkan gitu. Kemudian panja juga memanggil Garuda. Garuda katanya bisa dia di bawah 33 atau bisa di bawah kurang lebih 30 juta gitu. Kenapa itu tidak kita sambut gitu? Itu aja udah 3 juta itu turun tuh dari Garuda itu. Kalau kita sambut gitu. Ya, apa kemauan mereka kita ikutilah. Apa maunya Garuda gitu. Apa mungkin pembayaran di awal sedikit, panjar, atau apa gitu. Dan lain-lain lah. Saya kira nanti kita bahas di panja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Cukup ya. Kita persilakan